Pernah kepikiran gak sih kalau cara kita daftar kartu SIM itu sebentar lagi bakal berubah total? Di Indonesia ada sebuah aturan baru yang lagi disiapin, dan ini bakal melibatkan lebih dari sekedar KTP kamu. Yuk, kita lihat lebih dekat. Coba dibayangin, kamu lagi mau beli nomor baru. Tapi kali ini ada yang beda. Bukan cuma data di KTP yang diminta, tapi juga wajah kamu. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Pemerintah lagi nyiapin sebuah peraturan baru yang cukup signifikan, dan ini bakal mengubah cara registrasi kartu SIM dari akarnya. Jadi intinya begini, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo ya kita bilangnya, lagi nyiapin aturan yang bakal mewajibkan kita pakai face recognition alias pemindaian wajah. Yup, bener banget, wajah kita bakal jadi semacam kunci buat aktifin nomor baru. Terus, face recognition itu apaan sih? Gampangnya gini deh, bayangin ada teknologi super canggih yang bisa kenalin kamu cuma dari fitur-fitur unik di wajah. Terus, datanya langsung dicocokin sama data resmi pemerintah. Keren kan? Tapi kenapa sih harus diubah? Emangnya sistem yang sekarang kenapa? Nah, ayo kita cari tahu kenapa sistem yang lama ini dianggap perlu banget buat diperbarui. Nah, ini dia nih biang keladinya. Aturan yang sekarang tuh jujur aja gampang banget diakalin. Orang bisa aja pinjam KTP sama kakak punya teman atau saudaranya buat daftar kartu SIM. Dan iya gitu deh, susah banget buat ngecek itu orangnya beneran pemilik KTP itu atau bukan. Jadi, kalau kita bandingin ya, dulu modal pinjam KTP aja udah beres. Gampang banget. Nah, ke depannya, ini bakal jadi realitas baru. Kamu harus datang sendiri karena wajah kamu yang jadi buktinya. Nggak bisa lagi tuh titip daftar. Oke, terus gimana dong prosesnya nanti? Ribet nggak ya? Coba kita intip alur yang diusulkan sama pemerintah. Prosesnya bakal ada 3 langkah utama. Pertama, ya kayak biasa, kamu kasih lihat KTP. Kedua, nah ini yang baru, wajah kamu bakal di-scan langsung di tempat. Terus yang paling penting, langkah ketiga, hasil scan wajah itu bakal langsung dicek secara online ke database Dukcapil. Kalau cocok, voila, SIM kamu baru aktif. Jadi, kunci dari semuanya itu sebenarnya kerjasama antara 2 instansi pemerintah. Kominfo yang ngurusin aturannya, sama Dukcapil yang pegang data kependudukan kita semua. Tanpa koneksi data di antara mereka, sistem verifikasi wajah ini ya nggak bakal bisa jalan. Sekarang, kita coba lihat dari sisi pemerintah. Apa sih alasan mereka mau terapin aturan ini? Tujuannya apa coba? Tujuan utamanya itu cuma satu. Tanggung jawab. Pemerintah mau setiap nomor HP itu jelas siapa pemiliknya, siapa yang bertanggung jawab. Ini tuh cara buat nutup celah penyalahgunaan nomor buat hal-hal negatif, kayak ya taulah, penipuan online, pinjol ilegal, dan macam-macam lagi. Dan kutipan dari Direktur Jenderal Kominfo ini benar-benar kena banget. Beliau bilang, kalau dulu minjemin KTP, kartu keluarga kan gampang saja. Tapi kalau dengan minjemin muka kan lain, orangnya harus datang. Nah itu dia, muka kan nggak bisa dipinjemin, ya kan? Tapi tanggung jawabnya nggak cuma buat kita sebagai pengguna loh. Pemerintah juga minta para operator seluler buat ikut andil. Mereka harus lebih serius lagi, ningkatin keamanan, dan ngelindungin data pelanggan. Oke, setelah ngomongin teknis dan alasan pemerintah, sekarang bagian yang paling penting buat kita semua. Apa sih artinya ini buat kita? Apa dampaknya di kehidupan sehari-hari? Oke, kita rangkum ya poin-poin pentingnya buat kamu. 1. Kamu jadi lebih bertanggung jawab sama nomormu sendiri. 2. KTP kamu jadi jauh lebih aman dari penyalahgunaan. 3. Ingat ya, kamu wajib datang langsung pas mau daftar kartu baru. Nggak bisa diwakilin. Dan yang terakhir, harapannya sih kita semua jadi lebih aman dari kejahatan cyber. Tapi perlu dicatat nih teman-teman, aturan ini tuh belum final 100%. Sekarang ini statusnya masih tahap uji publik. Artinya pemerintah masih dengerin masukan dari masyarakat. Kalau kamu penasaran sama perkembangannya, bisa langsung cek aja di website resmi Kominfo. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Aturan baru ini sebuah langkah maju buat keamanan kita? Atau justru malah jadi sumber kekhawatiran baru soal privasi data? Gimana menurut kamu? Jawabannya mungkin baru akan kita tahu nanti.